sahabat Disco, kamu mendengarkan Coach Lola and Friends bersama Coach Lola di sini dan tentu saja hanya di Disco Podcast. Nah, sahabat Disco, kita masih di segmen spesial yaitu Wanderlust Diaries, di mana dalam segmen ini saya akan sharing sekaligus bernostalgia mengenai pengalaman-pengalaman saya ketika menginjakkan kaki di negeri orang. Episode kali ini, ayo kita ke benua Afrika dulu, yaitu lebih tepatnya negara Nigeria. Saya hanya pergi ke kota Lagos, ini adalah kota terbesar di Nigeria dan juga pusat industrinya ya. Ibu kota Nigeria itu namanya Abuja, tapi yang paling besar adalah Lagos. Lagos juga dulu sempat jadi ibu kota. Nah, saya ke Lagos waktu itu pada bulan Juni 2019, itu sehabis lebaran banget. Urusannya bisnis trip, pasti sahabat Disco juga punya image yang tidak begitu baik ya mengenai negara-negara di Afrika. Sama saya juga gitu. Tapi saya tetap excited waktu itu karena ini adalah negara Afrika pertama saya. Nah, Nigeria ini sebuah negara berdaulat ya di Afrika Barat yang berbatasan dengan Benin di sebelah barat, Chad dan Kamerun di sebelah timur, dan juga Niger di sebelah utara. Jadi tolong diperhatikan ya sahabat Disco, ada negara Niger dan ada juga namanya Nigeria. Jangan salah-salah, jangan kebalik-balik. Jadi Nigeria, saya datangnya tuh ke Nigeria ya. Nah, Nigeria ini juga adalah negara dengan penduduk terbanyak nomor 6 nih di dunia. Jadi penduduknya lumayan banyak memang di Afrika ya. Untuk di Afrika dia yang terbanyak. Oke, perjalanan waktu itu saya ambil flight itu transit di Doha, Qatar karena waktu itu pakai Qatar Airways. Jadi ke Doha dulu sekitar 8 jam, terus transit itu sekitar 4 jam kalau nggak salah. Lalu dari Doha tuh langsung flight ke dari Doha langsung flightnya ke Lagos. Itu kalau nggak salah di penerbangan itu 6 apa 7 jam gitu, lupa. Nah, sampai di Lagosnya itu kalau nggak salah sore, jam 2 apa jam 3 gitu ya. Sore lah waktu itu. Nah, langsung dijemput nih sama yang punya acara. Saya dijemputnya tuh di depan pesawat banget. Karena waktu itu bapak yang jemput itu pakai nemtek kedutaan Indonesia. Jadi berasa kayak tamu kehormatan gitu ya, dijemput pas keluar pesawat gitu. Dan diantar ke imigrasi. Waktu itu cuacanya normal ya untuk orang Indonesia, 29 derajat. Tapi waktu itu banyak angin karena memang Lagos ini terletak di dekat pantai. Jadi banyak angin pantai. Adem lah gitu ya. Nah, Nigeria itu begitu saya mendarat ya, itu memang terlihat sangat tertinggal nih dari Indonesia. Mulai dari bandara. Bandaranya biasa aja gitu. Mungkin kayak bukan bandara, padahal ini bandara internasionalnya gitu, tapi kayak bukan gitu. Oke, dan juga infrastrukturnya gitu. Karena memang di sana nih, di Nigeria, itu katanya penduduknya itu 80% adalah kelas bawah. Dan 20%-nya itu kelas atas. Jadi nggak ada yang namanya kelas menengah. Makanya mall pun nggak ada yang mewah-mewah, mall mewah gitu nggak ada gitu. Mall terbesar dan termewahnya itu sama kayak mall Semangginya di Jakarta. Bahkan kayaknya lebih bagus Semanggi deh menurut saya. Iya, dan juga em, supermarket ya ada satu dua gitu supermarket yang gede ya. Itu jarang banget orang belanja di sana. Mereka biasanya tuh belanja di pasar-pasar tradisional, yang pasar basah gitu ya katanya, karena memang lebih murah. Jadi mereka daya belinya tuh di sana gitu. Nah, secara keseluruhan tata kota, memang Lagos itu jelas sangat kalah nih dibandingkan Jakarta, itu jauh banget kalahnya gitu. Jadi waktu saya di sana itu saya merasa sangat bersyukur sekali bisa lahir dan besar di Indonesia. Oke, nah saya di Lagos itu nggak banyak jalan-jalan ya di Lagos karena memang waktu itu kan pengennya bisnis trip, memang acara kantor gitu ya.
Dan saya kebetulan juga dipingit nih sama yang punya acara, karena kan saya sendirian, terus cewek gitu ya. Jadi tuh nggak dibolehin ke mana-mana tanpa ditemanin gitu. Jadi harus ada yang nemenin. Sedikit berbahaya memang katanya. Jadi, ya udah kalau kamu mau ke mana-mana, kamu kasih tahu saya akan antar, kata yang punya acara waktu itu. Lah kan saya jadinya nggak enak ya, kalau minta ditemenin jalan-jalan gimana gitu ya. Jadi ya waktu itu saya ya udahlah ikut-ikut aja mau dibawa kemana sama yang punya acara. Paling waktu itu yang saya request waktu itu mau ditemenin buat beli oleh-oleh aja sih gitu. Cuma ada beberapa hal menarik yang saya temukan di Lagos. Yang pertama, di sana itu Indomie sangat terkenal. Jadi Indomie itu ada pabriknya nih, sahabat Disko. Memang Indofood buat pabrik nih di Lagos, deket Lagos, nggak di kota Lagosnya, tapi deket ke Lagos ada pabrik Indomie memang. Nah, bahkan orang-orang Nigeria itu mengira bahwa Indomie itu adalah brand mereka, itu asalnya dari mereka, karena memang brandingnya begitu gitu. Nah, menariknya, di sana tuh ukuran Indominya tuh besar-besar. Karena memang untuk makan keluarga gitu, jadi dibuat besar-besar gitu porsinya. Itu saya beli itu dan saya bawa ke Indonesia buat oleh-oleh karena lucu aja kan, gede-gede gitu loh Indominya. Nggak ada di Indonesia gitu. Dan kalau nggak salah dia nggak ada mie goreng, semuanya adalah mie rebus, tapi emang beda-beda rasanya gitu. Terus yang kedua, nah bahasa yang paling banyak digunakan itu adalah bahasa Inggris ya, sahabat Disko. Tapi, sumpah, saya bener-bener nggak ngerti dengan bahasa Inggris banyak. Karena logatnya tuh bikin mereka tuh cepet banget ngomongnya gitu loh. Jadi I'm completely lost ya waktu mereka menjelaskan itu. Untungnya saya ditemani beberapa orang Nigeria juga yang membantu saya untuk komunikasi lebih jelas gitu ya. Terus yang ketiga, di Lagos itu nggak ada Starbucks. Jadi karena memang bukan target pasarnya kali ya. Kayak yang saya bilang sebelumnya nih, mereka kan 80%-nya adalah kelas bawah. Jadi mereka nggak bisa beli kopi mahal macam Starbucks gitu. Jadi Starbucks tuh nggak ada di sana gitu. Dan yang terakhir, nah ini orang Nigeria ini kan kebanyakannya orang Islam nih. Dan saya waktu itu kan pakai hijab, udah pakai hijab ya. Jadi sewaktu event acaranya, itu banyak banget cowok-cowok Nigeria yang datang ke booth cuma untuk minta foto sama saya dan minta kartu nama saya. Seminggu sehabis itu banyak banget yang nge-WA, ya ampun. Mungkin mereka jarang kali ya melihat orang Indonesia yang kecil-kecil imut gitu kali ya. Jadi mendadak jadi artis waktu itu. Nah, memang nggak banyak yang bisa saya ceritakan tentang Nigeria karena sewaktu di sana saya dilarang ke mana-mana sendirian. Jadinya video dan foto-fotonya pun juga sedikit. Dan pertanyaannya, apakah saya pengen balik lagi? Sepertinya enggak deh. Tapi mungkin kalau misalnya ada negara Afrika lain, saya memang ada satu negara Afrika yang pengen saya kunjungi juga, yaitu Afrika Selatan. Tapi nggak tahu nih kapan. Nah, itu saya mau sih. Oke, sahabat Disko, sekian dulu cerita mengenai trip saya ke Nigeria. Semoga bisa memberikan informasi baru mungkin untuk sahabat Disko atau bisa menghibur ya, sahabat Disko ya. Sampai jumpa lagi di next episode Coach Lola and Friends yang tayang setiap Selasa hanya di Disco Podcast. Bye-bye!